Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Today aku mau bikin MPASI buat baby aku yang umurnya udah 8,5 bulan. Di sini ada dua menu ya. Untuk menu ati ayam dan menu daging cincang ayam. Di sini aku udah siapin sayur-sayurannya itu wortel dan kacang polong. Nah, aku sebutin bahan-bahannya yaitu ati ayam sekitar 250 gram, daging cincang ayam 250 gram, kalian bisa pakai 300 gram juga. Ada daun salam, bawang putih 2, bawang bombay setengah, sama jeruk lemon. Nah, ini juga bawang putih sama daun salamnya sama bawang putihnya. Untuk daging cincangnya sama ya. Untuk menu masing-masing menu nasinya itu 2 atau 3 centong nasi. Tergantung mau bikin berapa banyak, karena ini aku mau buat untuk 1 minggu. Dan di sini aku siapin air panas untuk 800 ml ya untuk satu menunya. Nah, untuk sayurannya ini kacang polong dan wortelnya ini masing-masing 300 gram ya. Ini akan aku kukus selama 15 menit masing-masing 300 gram, oke? Nah, setelah 15 menit kita kukus, kita angkat dan kita tiriskan. Setelah itu kita mau blender ya, pakai food chopper ya. Blender kasar aja karena anak saya udah 8,5 bulan, jadi tekstur makanannya nggak terlalu halus. Tuh ya, sudah pada matang sayur-sayurannya. Nah, ini udah aku masukin ke blender tanpa air ya, langsung di blender aja. Blender kasar aja mbak ya. Nanti kita blender lagi barengan sama nasi, oke? Nah, setelah di blender seperti ini, kita lihat teksturnya ya kasar seperti ini aja ya. Nanti kita bisa blender lagi barengan sama nasi kalau nasinya sudah ditim. Nah, ini kita pisahkan ke mangkuk terpisah, oke? Nah, sayurannya ini sudah aku bagi dua, untuk menu pertama untuk ati dan menu kedua untuk daging cincang ya. Masing-masing setengah porsi. Nah, untuk ati ayamnya ini aku kasihkan jeruk lemon. Kalian bisa pakai jeruk nipis ya. Biar fungsinya itu tidak amis sayang. Kita rendam selama 15 menit. Didiamkan selama 5 menit, sorry. Nah, setelah kita diamkan selama 5 menit, setelah itu kita cuci, kita bilas lagi, kita tiriskan. Fungsinya itu untuk tidak bau amis. Kita buang airnya ya. Jangan atinya yang dibuang. Susah bawa sambil videoin. Nah, setelah ditiriskan seperti ini, baru deh kita olah bareng dengan nasi dan sayurannya. Ini untuk menu pertama ya, aku pakai ati ayam dulu. Nah, cara membuatnya gampang sekali. Di sini ada nasi untuk 3 centong nasi. Nasi lembek ya, aku pakainya pakai nasi biasa aku makan, gak usah pakai organikan. Pakai ati ayam yang masih mentah, dimasukkan jadi satu. Dan juga ini sayurannya setengah porsi aku masukkan. Kacang polong dan wortelnya, daun salam, bawang putih 2 biji sama bawang bombay setengah buah ya. Bawang putihnya aku belah 2 gitu ya. Isinya cuma 2 sebenarnya. Nah, habis itu kita tuang air panas ya sebanyak 750 ml untuk porsi segini ya. 750 ml. Nah, ini kita masak sampai airnya susut, sampai habis sampai ini, dan harus sering-sering diaduk ya biar nggak gosong bawahnya. Nah, kita aduk mungkinan bisa sampai 15 menit kalau sampai air susut ya. Dan kita masak dengan api sedang ya, jangan terlalu besar nanti gosong bawahnya. Nah, selama kita bikin nasi tim ini, kita mau buat air kaldu ayamnya untuk menu kedua. Di sini ada panci yang sudah aku kasih olive oil, sudah aku panasin, terus aku tuang bawang putih dan bawang bombay. Kita tumis dulu ya sampai bawang-bawang itu harum, aduh nyiprat-nyiprat, harum dan agak layu. Terus nanti kita tuang daun salamnya. Nah, ini kita aduk-aduk ya sampai bawangnya layu. Baru kita masukin daging cincangnya. Kalau sudah layu kayak gini, nanti kita masukin ya daging cincang ayamnya. Kita masak sampai ayamnya matang. Ini selama kita lagi bikin nasi timnya, jadi kita bisa sekaligus bikinnya, nggak pakai lama gitu ya. Ini kita masak sampai daging ayamnya putih. Kalau udah putih itu berarti sudah matang ya. Kita sambil aduk-aduk itu nasi timnya untuk menu pertama, sambil kita mempersiapkan menu kedua untuk stoknya, untuk kaldunya. Nah, ini kita tuang air panas 750 ml ya. Tuh, kita masak. Ini ayamnya udah matang ya. Terus baru kita tuang airnya 750 ml, kita masak selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit
kita aduk-aduk ini dulu nasi tim pertama sambil ngecek untuk kaldu ayamnya. Pokoknya itu sering diaduk-aduk ya. Nah setelah 15 menit kita saring air kaldunya. Airnya jangan dibuang ya mbak ya, kita masukin ke mangkok. Karena nanti kita mau pakai air kaldunya itu. Yang dibuang hanya bawang-bawangan, daun salam, dan bawang putih dan bawang bombay. Yang diambil hanya ya ayamnya ya sama air kaldunya. Pastikan semua bawang-bawangnya terbuang ya, jangan sampai ada yang nyangkut. Begitu mbak. Nah untuk menu kedua sudah siapin, ada air kaldunya, ada nasi, ada sayur dan daging ayamnya. Nah untuk menu pertama ini udah mulai susut ya, udah kita bisa blender sepertinya nih ya. Nah nanti pas kita mau blender jangan lupa bawang-bawangnya dibuang. Tuh aku udah buangin semua bawang-bawangnya, daun salam. Aku cek teliti lagi jangan sampai ada bawang putih atau bawang bombay yang nyangkut di dalam nasi timnya. Karena jangan ikutan di blender ya. Nah setelah semuanya dibuang bawang-bawangannya baru deh aku blender kasar ya. Karena anak saya sudah 8,5 bulan. Blendernya asal aja, jangan terlalu halus. Kalau anak kalian di bawah 8 bulan boleh di blendernya halus banget ya, harus halus banget. Gak perlu disaring kalau anaknya baru 6 bulan. Karena yang harus benar-benar teksturnya halus. Nah kalau anak saya kan sudah mau 9 bulan jadi teksturnya harus kasar, harus bertekstur ya. Jadi untuk dibiasakan untuk mengunyah. Nah ini sudah jadi ya seperti ini ya. Tuh lah teksturnya ya. Masih ada grendel-grendel nasi dan wortelnya, sayur-sayurannya. Ini tekstur udah pas banget buat anak saya. Tidak terlalu lembek, tidak terlalu kasar. Ya begitu. Nah sekarang menu pertama sudah jadi. Sekarang kita mempersiapkan menu kedua. Kita tuang nasi lembeknya. 3 centong nasi. Terus kita tuang daging ayamnya. Terus kita tuang sayurannya, air kaldunya dulu, sama aja sih ya sebenarnya. Air kaldunya yang tadi, terus sama sayur-sayurannya. Nah ini kita masak seperti biasa sampai airnya susut, sampai benar-benar larut ya. Benar-benar kering, lembek lah maksud saya. Tapi harus sering-sering diaduk biar nggak gosong bawahnya, dimasak dengan api sedang. Begitu ya mbak ya. Nah selama kita masak ini, tuh lihat tuh ya sampai surut seperti ini, airnya sudah tidak ada. Baru deh kita sajikan kita blender. Nah ini kita blender kasar juga seperti tadi ya. Ingat kalau bayinya di bawah 8 bulan blendernya harus kasar. Tapi kalau anak kamu sudah 1 tahun gak usah di blender-blender lagi. Teksturnya kasar seperti itu aja, lebih simple. Begitu. Nah anak saya kan usianya nanggung nih. Jadi gak kasar gak lembut begitu ya. Jadi blendernya asal aja. Nah, aku pakai food chopper ya. Jadi food chopper itu wajib kita punya untuk pembuatan MPASI anak. Karena kita bisa atur teksturnya. Kalau pakai food chopper itu bisa kasar, bisa lembek. Kalau blender kan rata-rata semuanya harus lembek, susah untuk diatur tekstur makanannya. Nah ini untuk yang menu pertama, hati ayam sudah aku masukin ke wadah yang kedap udara ya, masing-masing 150 gram karena anak saya lagi kurang nafsu makan. Nah untuk menu kedua ini nanti saya siapkan di wadah juga. Lagi saya tunggu agak dingin. Kalau udah dingin baru aku masukin ke wadah. Biasanya anak saya 200 gram makannya per porsi. Cuman ya begitulah ya. Nah ini udah aku siapin ya wadahnya. Udah aku tutup semua. Jadi untuk makan pagi yaitu daging ayam, makan malamnya ati ayam. Jadi dalam 1 hari tuh 2 menu beda makanan. Nah sudah kedap udara seperti ini. Udah dingin ya, sebelum ditutup ya harus dingin dulu. Baru kita simpan di kulkas. Ini untuk stok selama 1 minggu. Sehari 2 kali makan, pagi dan malam. Pagi daging ayam, malamnya ati ayam. Begitu. Nah ini aku simpan di kulkas biasa. Bukan dibekukan, ingat ya. Di kulkas biasa. Kalau kulkas pendingin kamu masih